Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang bertemu lagi dengan saya, Rumah Berkat Kasih. Mari kita akan membahas Injil 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara-saudara, jadi kalau kita mengaku dengan mulut kita, kita mengenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita mengerti Injil, kita setiap hari ke gereja, kita setiap hari berdoa, tetapi kita tidak melakukan, kita tidak sebagai pelaku-pelaku firman itu. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya bahwa kita ini adalah pendusta, kita adalah pembohong. Jadi percuma kalau kita ke gereja, kita berdoa, terus tetapi perkataan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kelakuan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pekerjaan-pekerjaan kita selalu tidak sesuai dengan pekerjaan Tuhan. Kita dibilang pendusta sama Tuhan. Jadi Tuhan maunya kita jujur. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, kita turuti. Apa yang ada di Injil, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita lakukan. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi, untuk menghormati, untuk menyayangin, ya kita lakukan itu. Kalau Tuhan bilang jangan kita berdusta, ya kita jangan berdusta. Kita harus bersikap jujur, walaupun itu pahit, tetap kita akan bersikap jujur supaya kita tidak dikatakan oleh Tuhan tuh kita ini pendusta. Tapi dalam kehidupan kita sering sekali kita memberikan saksi-saksi dusta. Oh, enggak apa-apalah dusta sedikit kebaikan demi kebaikan. Tidak ada namanya dusta itu baik. Tidak ada berbohong itu baik. Kecil walaupun besar, bohong tetap bohong. Berdusta tetap berdusta. Tidak ada marah itu baik. Tidak ada bersungut-sungut itu baik. Tidak ada mengeluh itu baik. Namanya mengeluh sudah jelas dilarang oleh Tuhan. Bersungut-sungut dilarang oleh Tuhan. Dan bersedikit marah juga Tuhan melarang. Jadi untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita juga seolah-olah menjadi seorang seperti orang yang beriman, tetapi kita tidak melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita adalah pendusta. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah ada dusta dalam diri kita. Jangan ada kemunafikan di dalam diri kita. Jangan ada satu perintah pun yang tidak kita lakukan. Kalau kita benar-benar anak-anak Tuhan, ya kita berlaku seperti anak-anak Tuhan. Tidak ada tawar-menawar di dalam dosa. Tidak ada tawar-menawar di dalam Tuhan. Mau panas-panas sekalian, mau dingin-dingin sekali. Somson kuku Tuhan membinasakan. Jadi saudara-saudara, supaya saudara tidak berlelah, supaya doa saudara juga dijawab oleh Tuhan, supaya apa yang saudara lakukan ke gereja, supaya ada membuahkan hasil, tidak menjadi sia-sia. Jadi saudara, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Ini bukan main-main, ini adalah Tuhan sendiri yang mengatakan. Jangan cuma karena satu kesalahan yang lain menjadi batal. Dan hukum Tuhan tidak bisa kita tawar-menawar. Kalau kita mau hidup seturut kehendak Tuhan, hiduplah seturut kehendak Tuhan. Toh di dalam Tuhan itu hidup enak. Toh di dalam Tuhan itu hidup damai. Toh di dalam Tuhan itu hidup sukacita. Untuk apa kita harus mengundang hal-hal kecil seperti bohong, mengeluh, bersungut-sungut dalam diri kita yang Tuhan tidak suka? Kita tidak dikatakan oleh Tuhan itu kita pendusta.
Jadi Tuhan mau memang kita jujur, memang kita seturut kehendaknya, kita diam di dalam dirinya, kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Engkau hidup seturut kehendaknya, engkau berlaku seturut kehendaknya, supaya di dalam dia, supaya engkau hidup. Tuhan menyediakan segalanya buat kita. Untuk kita hanya cuman menunggu dan bekerja sesuai aturan-aturan Tuhan. Kita ke gereja benar-benar kita mencintai Tuhan, tidak membawa sedikit dosa dalam diri kita. Itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita pada suatu saat Tuhan datang, kita dijemput di awan-awan, kita dibawa di mana dia berada, di situ pun juga berada. Tetapi oleh karena hal-hal kecil, jangan cuman karena hal-hal kecil kita mengotorin kain yang sudah putih. Tuhan tidak mau ada noda sedetik pun di dalam kehidupan kita. Oh, kita juga berkata, oh saya ini kan masih manusia, oh saya kan tidak sempurna. Tuhan datang untuk menyempurnakan yang tidak sempurna dalam hidup kita. Dia disalibkan dirinya untuk supaya kita menjadi sempurna. Kita serupa dengan dia, dibentuk kita serupa dengan gambarnya. Dan Tuhan sempurna, Tuhan juga mau kita sempurna. Karena Tuhan mengatakan di dalam Injil, kuduslah engkau sebab aku kudus. Dan itulah yang Tuhan mau dari kita. Dan itu tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego. Jadi saudara-saudara, jangan suam-suam kuku. Mau panas-panas sekalian, mau dingin-dingin sekalian. Hiduplah seturut kehendak Tuhan. Dunia ini tidak lama, dunia ini cuman pendek. Kehidupan ini cuman sebentar. Kita cuman singgah. Untuk apa kita mengotori dengan hal-hal yang tidak perlu? Toh Tuhan menuntut kita untuk sabar. Toh Tuhan juga untuk menuntut kita untuk mengasihi. Toh setiap hari doa-doa kita mengatakan, Tuhan urapi mulutku, urapi telingaku, tanganku, mataku, tubuhku, semuanya ya. Sehingga kita mau bersih. Tetapi di dalam perjalanan kita tidak sabar. Kadang-kadang di dalam menjalani hidup kita tidak tahan dengan pengujian. Sedikit pencobaan aja kita sudah mengeluh. Sedikit ujian aja kita sudah bersungut-sungut. Sehingga dosa tetap akan membawa kita kepada kematian. Jadi saudara, hiduplah kudus sebab Bapa kita kudus. Jadi kita ini adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak gelap. Kita bukan berasal dari dunia. Jangan diikutin dunia. Ikutilah Tuhan, roh yang besar di dalam hidup saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin.